Diceritakan, sang kakaknya dari Subali dan Sugriwa atau nama kecilnya yang bernama Guarsi dan Guarsa, sedang mengandung 9 bulan, yang mana artinya, Sang Anjani melahirkan akan anak yang telah dititipkan oleh Sang Dewa Batara. Lalu, Sang Bidadari dari Kahyangan, berkunjung ke tempat Anjani, yang mana, pada awalnya ia marah karena tak secantik bidadari. Sang bidadari menenangkan akan Anjani. Sang Anjani pun kemarahannya menjadi reda dan kabar gembira untuknya bahwa sang anak akan lahir. Kemudian sang bidadari membantu akan kelahiran sang anak. Akhirnya sang bidadari berhasil mengeluarkan sang anaknya ke dunia dan pada akhirnya, sang Anjani pun berubah menjadi cantik jelita menjadi seperti semula kembali. Akan tetapi sang putri Anjani itu menangis karena sang anaknya berubah menjadi seperti dirinya. Dan sang bidadari pun menjelaskan dan menghibur sang Anjani. Dalam hal tersebut, kemudian sang bidadari pun pergi ke Soarga Loka kembali. Anjani, lihat wajahmu di sendang itu. Kamu telah kembali menjadi putri cantik jelita. Tapi duka itu berpindah pada anakku. Tidak, Dewi. Anakmu tidak akan pernah berduka oleh rupa wajahnya. Karena dia tidak pernah memiliki wajah lain. Seorang kesatria suci adalah batinnya, adalah jiwanya, dan semua jalan pikirannya, bukan kulitnya. Dewa memberikan nama Anoman. Tugas kami sudah selesai, Anjani. Kami akan kembali ke Kahyangan. Hanya 3 sasi, kamu akan menyusui anakmu. Sesudah itu, sebaiknya segera menempati suargamu. Lalu, bagaimana dengan Anoman? Alam yang akan membesarkan dan mendewasakannya. Para dewa akan memberinya kesaktian untuk menjalankan tugas sucinya. Sang Anjani pun galau dan merintih. Dalam rintihannya itu, dan tangisan itu, didengar oleh Sang Dewa Batara yang bernama Sang Hyang Bayu, yang menghibur dan menjelaskan, bahwa anak ini diberi penghormatan, untuk mendampingi Sang Wisnu untuk menumpas akan, keangkara murkaan di muka bumi ini. Sang Hyang Bayu menjelaskan kepada Sang Dewi Anjani. Sang Anjani menerima itu dengan lapang hati, karena Sang Anoman itu akan menjadi pahlawan di masa depan. Sang Hyang Bayu pun juga mengangkat akan anak oleh Sang Hyang Bayu. Tambahlah senang oleh Dewi Anjani karena ia telah menerima keterangan Sang Hyang Bayu pun pergi dan meridoi untuk mempunyai sang anaknya sendiri. Jadi jelaslah bapaknya yang bernama Sang Hyang Bayu. Tidak usah, tetaplah di situ. Aku mendengar keluh kesah dan tangismu, Anjani. Mohon maafkan hamba. Mana anakmu?
Anjani, kenapa kamu harus menyesal dan menangisi kelahiran putramu ini? Wajah dan wujud keranyalah yang membuat hamba menangis. Apakah ketampanan wajah dan kemulusan tubuh menjamin keluhuran budi dan jiwa kesatria seseorang? Jadi, hamba tidak boleh menangis. Menangislah karena bahagia. Karena anakmu ini dilahirkan untuk menjadi pendamping Sang Hyang Wisnu dalam rangka membasmi angkaran murka di dunia. Apa para bidadari tidak menyampaikan hal ini padamu? Tidak. Tapi benarkah apa yang hamba dengar ini? Bahwa anak hamba akan menjadi pendamping titisan Sang Hyang Wisnu. Apa pernah ada dusta dari dewa sehingga kamu harus bertanya seperti itu? Kebahagiaan tiada tara yang seakan menghapus semua tangis dan penyesalan hamba, sehingga menyebabkan hamba bertanya seperti ini. Mohon maaf kalau hamba begitu lancang. Kalau begitu, terimalah bayi ini dan dekaplah dengan penuh cinta kasih. Hanuman, sejak ini pula kau kuangkat sebagai putraku. Kau boleh memanggilku Romo. Dan kalau ada yang bertanya siapa ayahmu, katakan saja, kau adalah anak Sang Hyang Bayu. Selamat tinggal Hanuman. Selamat tinggal Anjani. Aku mendengarmu baik. Aku merestuinya baik. Setelah beberapa saksi kemudian, Sang Dewi Anjani kehilangan Anoman, karena Anoman berjalan-jalan karena ia rasa ingin tahunya cukup besar. Sang Anoman dicari oleh sang ibundanya Dewi Anjani. Sang Anoman, pada waktu itu, harinya hujan dan berpetir membuat sang ibundanya sangat khawatir, dan mencarinya sampai ke suatu goa, yang mana ia mendapati akan sebuah bangkai yang mana bangkai itu seperti mirip anaknya Anoman dan terkaget-kaget dalam keadaan patah hati, serta tiba-tiba sang Denawa melihat Anjani, ketakutanlah ia. Denawa itu akan memakan akan sang Anjani tersebut. Sang Anoman pun timbul dan menyelamatkan akan ibundanya. Ia pun menghajar akan Denawa itu dengan mudahnya. Dan ia pun dimarahi oleh sang ibundanya, yang mana ia khawatir terhadap sang Anoman tersebut. Kemana Anoman? Haruskah aku teruskan pencarian ini? Anoman anakku, kenapa kamu menyiksa ibu? Ada goa. Bau daging dibakar.
Tidak, tidak mungkin. Itu bukan Anoman. Itu bukan anakku. Anoman! Tolong! Tolong! Maaf, aku terpaksa membunuh kalian, sebab kalian juga telah membunuh bangsaku, bangsa kera. Ibu, kemana saja kamu, nak? Ibu terus mencari-cari kamu. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Datang menjemput ibu ke surga loka. Kemudian keesokan harinya sang Anoman, diceritakan oleh sang ibu bahwasanya sebentar lagi, ia akan pergi meninggalkan dunia ini, karena ibundanya pun sudah meninggal berkali-kali dengan tapa brata kepada Sang Hyang Batara. Sang Anoman pun bertanya kepada sang ibundanya kenapa ia seperti ini. Ibundanya pun menjelaskan dengan seksama. Anoman pun bosan karena tidak mempunyai teman seperti dirinya. Ia pun menjelaskan kepada anaknya bahwa apabila ia pergi ke surga loka haruslah mencari kedua kakak kandungnya yang bernama Sugriwa dan Subali, atau nama kecilnya, Guarsa dan Guarsi. Tidak lama setelahnya sang bidadari datang untuk menjemput sang dewi. Ia pun menangis ketika meninggalkan akan dunia ini, dan akhirnya Anoman mengerti akan kehidupan. Kenapa burung ini punya teman, sedangkan saya tidak? Dulu ibu juga seperti saya. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua orang pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Dulu seperti kamu. Tapi entah sekarang. Kenapa saya seperti ini? Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa harus saya yang menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! Anjani!
sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Anakku, ibu harus pergi. Kamu akan diasuh oleh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah bayu yang setiap saat menimang dan menghembusmu dengan hawa yang sejuk. Jangan menangis, Ibu. Kata Ibu, di surga tidak ada orang yang menangis. Selamat tinggal, anakku. Ibunda Anjani, walaupun sudah sejauh ini saya tinggalkan Telaga Sumala, rumah kita. Sang Anoman mengarungi kehidupan hingga ia sampai dewasa. Perjalanan hidupnya, Sang Anoman bertemu kawan-kawan seperti dirinya, karena Sang Anoman pun sangat bersemangat ketika ada kawan-kawan sebayanya, karena ia tidak pernah menemui akan muka seperti dirinya, yang seperti dirinya. Ia diajak untuk bermain, melepaskan kerinduan, karena ibundanya telah pergi, meninggalkan akan dirinya. Sang Anoman pun sangat gembira akan hal itu, sampai-sampai ia melatih akan kawan-kawannya tersebut, karena ia tidak mau lagi Sang Denawa memakan akan mereka lagi, karena Sang Denawa itu, dengan lapang dadanya, membasmi akan bangsa mereka sehingga ia melatih kawan-kawan keranya tersebut. Artinya, diam. Ya kalau diam, bagaimana bisa? Jangan cerewet. Kenapa? Kok ngikutin terus? Hei, ditanya kok diam saja? Kalau ditanya, jawab. Takut. Takut mengganggu. Kalian mau ngajak main ya? Iya, Boleh. Hup. Tapi jangan ngitik-ngitik ya. Aduh, jangan ngitik-ngitik. Aduh, jangan ngitik-ngitik dong. Nah, selesai. Tapi siapa yang akan membangunkan dia?
Tidak apa-apa. Ada apa ini? Itu, rumahnya sudah jadi. Hah? Rumah? Rumah siapa? Ayo. Oh. Hup. Ini rumah untukmu, Kakang. Terima kasih. Tapi sudah kukatakan berkali-kali, aku kan tidak akan pernah menetap. Mungkin besok, lusa, atau kapan, aku harus meneruskan perjalanan. Tapi, mau kan Kakang menempatinya? Tentu saja, apalagi ada buahnya. Ayo silahkan. Ayo cepat bangun. Cepat. Kita coba lagi latihannya. Siap? 1, 2, 3. Hei kamu. 1, 2, 3. 4. Istirahat. Latihan cukup sampai di sini. Sekarang kita coba latihan adu tanding. Mulai. Sudah. Ayo lagi. Sudah, cukup. Sampai di sini saja.